Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVTK. Yap, seperti biasanya kita akan membahas tentang episode utama atau update. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-9 yang berjudul Selamat Tinggal Rin. Ya, untuk video kali ini bakal fokus kembali kepada Kak Rin ya, yang akan menjadi peran utama di episode kali ini. Yap, ceritanya kita bisa lihat ya bahwa mereka seperti biasanya mendapatkan kasus untuk menangani monster yang bernama Neronga, dan seperti biasanya mereka berhasil menanganinya dengan baik yang disertakan bantuan dari JDF. Kemudian di tempat penelitian tempat Neronga pingsan karena terkena jebakan, di sini kita lihat tentang si Kak Rin bersama Yuma bertemu dengan kenalannya Kak Rin yang bernama Yamagami, kalau tidak salah ya, Yamagami Satoru. Nah, beliau ini juga merupakan anggota skip dari cabang lain selain di kantor skip yang utama di Zero Ultimate Arc. Lalu kemudian di balik penelitian ada juga tugas yang diberikan oleh si ketua ban kepada si Kak Rin bahwa untuk menginvestigasi kepada orang yang dia kenal, karena akhir-akhir ini juga mereka mendapatkan sedikit imposter atau penyusup, yang dimana ada salah satu petugas tim skip itu mencuri sel untuk diperjualbelikan secara ilegal. Nah, itu pun jualnya secara internasional, yang pada penyebab itu membuat ekosistem jadi terganggu karena terjadi jual beli sel monster tersebut. Salah satunya adalah sel monster Shakong kalau tidak salah ya. Namun di sini Rinnya awalnya juga tidak ingin melakukannya, tapi karena untuk membuktikan kalau itu adalah salah, ya pada akhirnya dia pun ingin melakukannya. Ya, itu pun sempat ditawari oleh ketua ban dan juga Ishido ya untuk menerima misi tersebut atau tidak. Lalu kemudian di sini menceritakan tentang masa kenangan yang mereka lalui sebelum mereka bergabung di tim skip. Yang dimana di sini menceritakan tentang flashbacknya Kak Rin yang sangat terobsesi dengan Yamagami yang dulu merupakan seorang dosen di salah satu universitas. Tapi kalau si Kak Rin sih masih siswi SMA ya, karena dia masih pakai seragam sekolah gitu. Lalu di sini ada beragam kenangan yang diperlihatkan pada episode ini. Cuma ada salah satu episode yang sangat menggambarkan tentang salah satu sifat buruk Yamagami, yaitu sifat pembohong. Apalagi pada saat itu beliau mau menikah ya, hingga 1 tahun kemudian beliau berhasil memiliki seorang anak ya pada tahun lalu ya. Gue kurang tahu sih latar flashbacknya kenangan Kak Rin sama Yamagami itu sekitar berapa lama ya. Pasti untuk setahun lalu beliau baru saja mengkaruniai seorang anak ya, gitulah. Namun di sisi lain di sini mau perlihatkan tentang kegiatan tim skip bersama JDF ya, dengan gerak-gerik yang cukup mencurigakan, apalagi dengan gerak khasnya si Yamaguchi, yaitu sifat pembohong ya, yang seperti gini itu, yang membuat Rin semakin tidak percaya bahwa dia adalah salah satu pelaku di balik diperjualbeli sel monster tersebut. Di tempat lain, di sini pun Kak Rin merenungkan sesuatu tentang masa lalunya, yang dimana tentang awal dia bergabung itu karena beliau, yang dimana di saat mereka sudah cukup mengenali satu sama lain, beliau tersebut pun
ngajarin untuk bergabung ke tim Skip untuk meneliti monster lebih lanjut dan juga melakukan tugasnya seperti tim Skip lainnya gitu. Dan juga di sini si Karin juga tidak percaya bahwa dia melakukan hal seperti itu yang seolah itu hanya sekedar mimpi bagi dirinya. Ya seolah juga dia berharap kalau itu cuma mimpi. Ya pada akhirnya si Karin pun membujuk Yamagami untuk memenuhi misi yang ia lakukan saat itu juga. Yap. Kemudian di salah satu pabrik atau tempat rahasianya tim Skip pun di sini diperlihatkan bahwa si Karin membawa sesuatu yang padahal di dalam kotak itu kosong. Ya, itu cukup membuat Yamagami sedikit marah karena sudah berbohong pada dirinya itu. Tapi kalau diperhatikan dari ucapan Karin ya, sebenarnya benar-benar tidak berbohong sih. Maksudnya dia ingin membantu Yamagami bukan untuk mencuri sel monster itu, tetapi untuk mencegah keburukan Yamaguchi itu lebih jauh. Ya memang sih tidak bohong, tapi rasanya tidak bohong gitu. Ya pada saat itu juga tiba-tiba Neronga kembali bangun dan disertakan kemunculan Pakos, dan disitu terjadi pertarungan monster satu sama lain. Tapi dengan kesempatan itu juga si Yamagami itu malah kabur dari TKP. Lalu pada akhirnya mereka pun membagi tugas mereka masing-masing. Dengan kesempatan ini si Yuma berubah menjadi Arc untuk menghentikan amukan kedua monster itu. Lalu si Karin pun berusaha mencegah kaburnya Yamagami. Ya pada akhirnya dia terpojok yang membuat dia tidak bisa kemana-mana lagi. Dan tujuan awalnya yang mencuri sel monster tersebut itu untuk tujuan pribadinya agar tidak terjadi hal serakah seperti yang ia lakukan gitu. Namun pada akhirnya tujuan dengan ambisinya itu pada akhirnya berakhir dengan penangkapan dirinya pada saat itu. Yang pun sempat terdesak karena kemunculan dua monster tersebut yang pada akhirnya bisa diatasi dengan memakai kedua kubus sekaligus, yang dimana untuk Solis Armor yang dikenakan Arch yang disertakan Luna Cube untuk mengakhiri serangan kedua monster itu, yang pada akhirnya dimenangkan oleh si Ultimate Arch. Pada akhir scan menjelang ending episode ini kita lihat bahwa si Karin ini sangat menyukai beliau tersebut sejak lama, hingga pada saat itu dia ditinggal nikah oleh beliau. Namun di sini lagi-lagi beliau berbohong kepada Karin agar dia lebih membenci dirinya. Ya mungkin karena beliau tersebut tidak ingin dia mengingatnya lebih lama lagi, atau untuk tidak menginspirasi dirinya. Ya seolah-olah seperti melupakan tentang kenangan masa lalu yang mereka lalui pada saat itu. Lalu cerita pada episode 9 berakhir dengan gembira ya, dengan bujukan Yupi sebagai AI yang menghibur Karin yang sedang sedih, lalu menuju ke suatu tempat untuk menenangkan dirinya. Oke. Yang untuk episode ini cukup sangat emosional banget ya, yang dimana sangat tidak enak bila kita memiliki orang terdekat dengan sifat yang sangat tidak terpuji, apalagi untuk mencapai ambisi yang kurang jelas.
yang kita dengar seperti yang dilakukan oleh beliau. Ya meski biar gimana pun kita juga berterima kasih pada beliau yang satu ini, bahwa tanpa beliau si Karin tidak bakal bergabung untuk menjadi pemeran utama sebagai ultra waifu yang akan menghibur teman-teman semuanya sebagai ultra fans. Semoga kalian tidak terlalu senyum sendiri ya, atau salting dengan ucapanku ini. Oke, dengan gini juga kita bisa mengetahui ya tentang dibalik si Karin itu bisa bergabung karena kejadian episode yang satu ini yang menceritakan lewat flashback. Kemudian untuk episode berikutnya bakal menjadi fokus utama Yuma, yang dimana dia memiliki seorang teman yang sangat terobsesi banget dengan sesuatu. Ya mungkin gue gak bakalan spoiler lebih jauh, biar kita mengungkapkannya bersama di satu depan nanti ya. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya sudah seperti biasanya jangan like, comment, dan share video ini, serta jangan lupa subscribe di channel youtube.com/JFitK. Apabila ada kesalahan dan kekurangan apa yang gue mau ucapin pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon dimakan sosok saya, karena gue bukan makhluk yang sebenar, dan yang sebenarnya itu hanya sampai cerita saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.